اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat afiah. Nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di rumah Allah, di Masjid Nadhirul Iman, menunaikan kewajiban kita kepada Allah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insyaallah ditutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang selalu kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat mendapatkan pertolongan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh dan jemaah majelis ta'lim Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kembali bersama-sama kita melanjutkan pembacaan daripada kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, pembahasan tentang pembacaan kitab tentang sirah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan maafnya kepada orang-orang yang dulu menzalimi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ketawadhuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kemarin kita bahas tentang keislaman salah seorang yang memang keislaman itu diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keislaman bapak daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih seputaran tentang Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa list nama-nama orang yang layak dan patut untuk dibunuh dimanapun mereka berada, bersama siapapun. Maka jikalau ketemu dengan orang-orang yang namanya sudah di list oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang ketemu dengan mereka boleh membunuh mereka, darahnya sudah halal. Bahkan di dalam hadis beliau mengatakan, uqtulu ibna Abi Jahlin walau kana muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Bunuhlah anak Abu Jahal walaupun dia berlindung dan bergantung-gantung di kiswahnya Ka'bah. Saking mereka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kejahatannya sudah tidak termaafkan lagi. Kejahatannya.
Memang sering kita sampaikan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, beliau itu kalau urusan pribadi, beliau Nabi Muhammad mudah memaafkan. Tapi kalau untuk urusan Allah, untuk urusan syariat, untuk urusan agama, Nabi Muhammad tidak pernah bernegosiasi dan beliau sikapnya tegas menyikapi siapapun yang melanggar daripada perintah Allah dan syariatnya Rasulullah SAW. Disebutkan bahwasannya beliau itu sifat Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmud wa la yujawib. Nabi Muhammad itu beliau kalau diganggu ya'fu wa la yu'aqib, beliau selalu memaafkan dan tidak pernah menyimpan dendam. Kalau untuk urusan pribadi Nabi Muhammad SAW, wa in khusima yasmud wa la yujawib, dan beliau Nabi Muhammad jikalau dicela, dicaci, dimaki, beliau diam dan tidak menjawab. Akan tetapi wa idza dhuyyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi, tapi jikalau haknya Allah diganggu gugat, syariat Allah dipermainkan, perintah Allah diselewengkan, maka tidak ada satupun orang yang berani menghadapi amarahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok Bapak Ibu, kita ini sebaliknya. Kalau untuk urusan pribadi bukan main, kita lantangnya, marahnya bukan main, repotnya bukan main, dendamnya bukan main. Kalau untuk urusan pribadi kita, tapi kalau untuk urusan syariat, untuk urusan agama, untuk urusan Islam, kita ini rata-rata Bapak Ibu sekarang ini lebih banyaklah diam, tidak pula peduli nian masalah syariat, masalah agama, masalah perihal tentang larangan-larangan di dalam Islam. Bahkan kadang di tengah-tengah keluarga kita dewek, Bapak Ibu, kita lebih banyaklah diam kalau untuk urusan agama ini. Tapi kalau untuk urusan pribadi misalnya, repotnya bukan main, cemburunya bukan main, dendamnya bukan main. Tapi kalau untuk urusan agama, untuk urusan pelanggaran syariat, kita lebih banyaklah diam. Bahkan pelanggaran tersebut terjadi di tengah-tengah keluarga kita dewe. Kita galau-galau Bapak Ibu, jangan jadi uang yang sebaliknya. Untuk urusan agama lebih banyaklah diam, tapi kalau untuk urusan pribadi lebih banyaklah komentarnya, khususnya di tengah-tengah keluarga kita dewe. Ada pelanggaran-pelanggaran syariat, anak kita yang belum berjilbab, anak kita yang masih mungkin cewekan, anak kita yang mungkin masih keluar dengan non muhrim, anak kita yang mungkin jarang menunaikan sholat, anak kita yang mungkin pergaulannya bebas. Kita diam baik, nganggap itu biasa, padahal itu pelanggaran syariat. Tapi giliran anak kita misalnya dipukul wong, dianu wong, diganggu oleh orang lain misalnya, repotnya bukan main, kita marah. Tapi pelanggaran syariat di tengah-tengah kita, bahkan di depan mata kita diam baik. Nah, ini yang menjadi kejadian umat sekarang Bapak Ibu. Kecemburuan untuk agama ini agak berkurang ini hari di akhir zaman ini. Jangankan untuk urusan-urusan yang lain, di tengah-tengah keluarga kadang, bahkan untuk diri kita dewek, kita kecemburuannya kurang kadang-kadang, apalagi untuk yang lain. Nah, itu mayoritas kebanyakan umat zaman sekarang. Nah, kalau baca kita jangan termasuk golongan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita kalau baca untuk pelanggaran syariat, urusan syariat yang berkaitan dengan agama Allah, kita harus sikap kita tegas, terutama kepada keluarga kita dewe, sebagaimana yang kita lihat daripada akhlak sikap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau sudah urusan syariat Bapak Ibu, beliau tidak terima negosiasi, tidak ada yang berani menghadapi
amarahnya Nabi kalau sudah urusan syariat. Bahkan sering kita sampaikan, perempuan yang dulu di zaman Nabi Muhammad sering mengutip barang, ngembek barang wong, maling bahasanya tuh. Ada sahabat nak negosiasi sama Nabi biar dia ini tangannya tidak dipotong, perempuan itu, karena perempuan itu termasuk wong yang terpandang. Ada sahabat yang namanya Usama negosiasi sama Nabi, wahai Nabi jangan dipotong tangannya, perempuan ini bermartabat, dia anak wong istilahnya terpandang, kalau dipotong tidak enak gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Seandainya putriku Fatimah mencuri, kupotong tangannya, jangankan dia. Itu ketegasan Nabi Muhammad SAW. Seandainya putri aku Fatimah yang mencuri, yang maling, pasti kupotong tangannya, jangankan betina itu. Nah itu kita lihat Bapak Ibu ketegasan Nabi Muhammad SAW kalau sudah di dalam urusan syariat. Jadi kita tegas, kita istilahnya berani menghukumi siapapun yang melakukan pelanggaran syariat, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai kita banyaklah diamnya baik, tapi kalau untuk urusan pribadi, untuk urusan keluarga misalnya yang sifatnya pribadi, kita lebih banyaklah komentarnya. Tapi kalau untuk urusan syariat, kita lebih banyaklah diamnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Fathu Mekah itu Bapak Ibu ada orang-orang yang namanya memang diperbolehkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Salah satunya di antara mereka adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Itu namanya masuk list. Ada kurang lebih 10 orang yang namanya sudah masuk list Nabi Muhammad boleh dibunuh. Di mana ketemu silahkan dibunuh. Entah dibunuh, ditangkap, ya silahkan kata Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka berlindung di sekitaran Ka'bah. Salah satunya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, namanya sudah masuk. Akhirnya Abdullah ini Bapak Ibu, dia minta perlindungan daripada saudara sesusuannya yaitu Uthman bin Affan. Wahai Uthman, tolong lindungi aku, minta perlindungan kepada Muhammad ataupun Nabi Muhammad SAW, jangan sampai aku ini dibunuh. Akhirnya Uthman bin Affan mendatangi Nabi Muhammad SAW, minta perlindungan untuk Abdullah ini. Wahai Rasulullah, kata Uthman, Abdullah sudah minta perlindungan sama aku, jaminan keamanan. Tolong ya Rasulullah, jangan bunuh dia, hapus nama dia daripada list orang-orang yang boleh dibunuh. Pertama Rasulullah, apa dia sikap beliau Bapak Ibu? Fa'aradu anhu, Rasulullah berpaling, tidak peduli dengan omongan Utsman, walaupun itu Sayyidina Utsman yang ngomong Bapak Ibu. Mantu dewe, bukan mantu lagi, mantu daripada dua putrinya Nabi, nak negosiasi sama Nabi, tidak dipedulikan sama Nabi Muhammad SAW. Ngomong lagi Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, tolonglah, dia ini sudah minta keamanan, jangan sampai dia dibunuh, dia nak bertaubat, dia nak berbaiat, dia tak galak lagi melakukan pelanggaran syariat. Apa sih pelanggaran Abdullah ini saking buat Nabi itu marahnya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Abdullah ini dulu termasuk orang-orang Quraisy yang ternama, termasuk orang yang terpandang di golongan orang Quraisy, masuk Islam. Pada awal-awal mula Islam, dia sudah masuk Islam dan mendapat kepercayaan daripada Nabi Muhammad SAW. Abdullah ini dapat kepercayaannya Nabi. Akhirnya dia dipilih menjadi katibul wahyi, penulis wahyu. Jadi kalau ada wahyu yang turun, itu Abdullah ini yang nulisnya, mencatatnya. Maka suatu ketika ada wahyu Al-Quran yang turun di dalam surat Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sang sebaik-baiknya pencipta. Al-Quran turun seperti itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sang sebaik-baiknya pencipta.
Ketika dia nak nulis Abdullah ini ayat itu, dia ngomong, aku perasaan sudah pernah ngomong seperti ayat ini. Pernah tersebut aku ayat seperti yang engkau sampaikan wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia beranggapan wahyu itu berdasarkan perkataan dia, bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Muncullah perasaan ragu-ragu dalam hati dia. Akhirnya dia pun keluar daripada agama Islam, murtad, dan dia berkhianat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh rahasia-rahasia Nabi tentang syariat Islam, agama Islam, disebarkan juga kepada orang-orang Quraisy yang ingin memerangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kesalahannya? Pengkhianatan. Rasulullah itu paling gak suka nian sama wong berkhianat, sama wong yang tidak menepati janji, sama wong yang bisa bersilat lidah, ngomong A hari ini besok ngomong B, tidak konsisten. Apalagi untuk urusan agama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk urusan dunia, khianat itu adalah kehinaan. Apalagi untuk urusan akhirat, khianat itu lebih hina lagi Bapak Ibu, lebih besar lagi dosanya kalau kita berkhianat di dalam urusan syariat agama Islam. Maka Rasulullah maranian sama Abdullah ini. Lah dia dulu jadi penulis wahyu, dekat dengan Nabi, sekarang dia murtad, berkhianat, membocorkan seluruhnya rahasia-rahasia tentang Islam. Makanya darahnya dihalalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun ketemu dengan Abdullah silahkan bunuh dia, tidak jadi masalah. Karena Sayyidina Utsman terus minta sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah tolong berikan dia keamanan. Dia sudah bertaubat, dia tidak galak lagi ngulangi, dia tidak bakal berkhianat lagi. Akhirnya dengan kesantunan beliau Nabi Muhammad SAW, dengan sifat beliau yang selalu memaafkan, dengan sifat beliau yang selalu memandang ke depan, siapa tahu dia jadi wong yang baik, akhirnya Abdullah pun dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai Bapak Ibu, Rasulullah maafkan, terima baiat dia, Rasulullah bersalaman dengan dia, dengan Abdullah ini. Maka Abdullah sama Sayyidina Utsman pun pergi daripada hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berdua sudah pergi, Nabi ngomong sama sahabat-sahabat yang lain, aku lah nolak dia itu berkali-kali. Itu sebagai kode untuk kamu sekalian, kata Nabi Muhammad, agar membunuh dia, kata Nabi Muhammad SAW. Lah Nabi tolak berkali-kali. Dah galak Nabi dia itu masuk Islam, dah galak Nabi terima kata maaf dia. Tujuannya apa? Agar sahabat itu mengeksekusi dia. Tapi ternyata tidak ada yang berani, dan juga Rasulullah tidak mengisyaratkan untuk membunuh dia. Akhirnya sahabat diam kan. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu, dan rahasia Allah, Abdullah itu sudah masuk Islam lagi dan dia bertaubat dan tidak berkhianat. Ternyata keislamannya bagus dia. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu masa depan wong. Mungkin sekarang dia jahat, kedepannya dia jadi wong yang baik. Mungkin dia pada waktu itu dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, kedepannya dia jadi wong yang baik. Ternyata Bapak Ibu, Abdullah itu ketika sudah beberapa tahun setelahnya, khususnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, dia menjadi pimpinan pasukan perang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu darahnya dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kiprahnya Bapak Ibu setelah dia masuk Islam berjasa di dalam agama Islam. Makanya kita tidak boleh mandang wong itu dengan status dia sekarang, tidak boleh. Itu nyingok wong, dia ni jahat, dia ni buruk, dia ni kati antanan misalnya kan, dia ni gilo ni, tidak baca Bapak Ibu kita nilai wong sekarang tu tidak baca, itu tidak tahu. Nah sebejat-bejatnya wong, kita tidak tahu masa depan dia. Banyak yang cek itu Bapak Ibu, dan tidak boleh juga kita nilai, oh dia tu soleh nian, bagus nian, taat nian. Tidak tahu Bapak Ibu kedepannya jadinya cak mana. Maka kita tuh banyak minta baik sama Allah, berdoa sama Allah agar terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Itu tuh banyak-banyak baik minta sama Allah agar kita terus diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terus kita minta sama Allah agar diistiqomahkan di dalam jalan syariat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ceritanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yang darahnya pernah dihalalkan oleh Nabi, lalu mendapatkan keamanan daripada Sayyidina Utsman, lalu dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW, dan di masa depan dia menjadi salah satu pimpinan pasukan perang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi yang dihalalkan darahnya oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu salah seorang yang bernama Ikrimah. Siapa Ikrimah ini? Anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal, bejatnya sama sebejat bapaknya. Bejat, sama. Abu Jahal demikian Bapak Ibu, memusuhi Nabi, memerangi Nabi, mencela Nabi, menghina Nabi. Pokoknya hari-harinya cak mano diluangkan untuk menumbangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal pikirannya pokoknya cak mano Nabi Muhammad itu kalah. Dan pikiran ini, kebencian ini diwariskan kepada anak-anaknya. Nah ini juga salah Bapak Ibu. Ini termasuk sifat jahiliyah, mewariskan kebencian. Mewariskan kecintaan bagus, tapi mewariskan kebencian tidak boleh. Jangan kita ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk benci orang yang kita benci. Cukup benci itu berhenti sampai kita baik Bapak Ibu. Jangan sampai diwariskan. Nah aku tuh benci nih sama dia, kau jangan pula nak berkawan sama anak dia tuh. Bah dia tuh benci nih, dak nian ku agam dengan bahnya tuh seumur hidup sampai matilah dak ku maafkan. Misalnya, misalnya kau dak usah berkawan dengan anak dia, dak usah berkawan berjalan sama dia. Nah ini namanya kebencian yang diwariskan Bapak Ibu. Ini akhlak jahiliyah, akhlak wong dulu yang tidak kenal dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ada iman dalam hatinya cukup, kebencian itu berhenti di dia baik. Kalau baca jangan sampai diwariskan ke anak-anaknya. Tapi kalau rasa cinta, rasa sayang, rasa bakti itu boleh diwariskan, bahkan seharusnya kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah Ikrimah ini Bapak Ibu anaknya Abu Jahal, rusaknya sama seperti rusak anaknya. Makanya ada kaidah sabda Nabi Muhammad SAW, ma fil abai fil abna. Apa yang ada sama bapak ada juga sama anak. Kalau bapaknya bagus, insya Allah anaknya juga bagus. Karena anak itu Bapak Ibu fotokopian bapaknya. Anak itu apa gawe bapak dipelokinya, kalau ma fil aba fil abna. Jadi apa gawe bapak itulah gawe anak. Kalau bapaknya tidak keruan-keruan, anaknya pun kakek niru tidak keruan-keruan. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi patokan juga. Ada orang yang bapaknya bejat luar biasa, tapi anaknya solehnya minta ampun. Ada orang bapaknya yang soleh minta ampun, baik luar biasa, anaknya gila luar biasa. Ada juga. Macam-macam Bapak Ibu, tidak jadi patokan juga. Tapi pada umumnya sifat yang dimiliki oleh seorang ayah, seorang bapak itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Begitulah sifat kebencian Abu Jahal itu diwariskan kepada anaknya yang bernama Ikrimah. Benci luar biasa dia dengan Nabi Muhammad SAW. Cak mano caronyo dia nak menumbangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Masuk list namanya Bapak Ibu. Masuk list orang yang boleh dibunuh. Bahkan listnya khusus. Seandainya kalau anak Abu Jahal berlindung di dalam Ka'bah, di sekitaran Ka'bah, nempel Ka'bah, bunuh dia. Tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Karena sebetulnya Bapak Ibu kita itu dalam syariat Islam dilarang melakukan pembunuhan di Al-Haramain Asy-Syarifain. Tidak boleh itu. Bunuh di kota Mekah, kota Madinah itu dilarang terjadi pembunuhan.
Tapi saking besar kejahatan dia Bapak Ibu, tak apa-apa kata Nabi Muhammad, bunuhlah dia walaupun dia di sekitaran Ka'bah. Saking besarnya dosa dia Bapak Ibu, saking besarnya kriminal dia untuk agama Islam, bukan untuk urusan pribadi, bukan, tapi untuk agama Islam. Tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bagaimana kasusnya Ikrimah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Maka dia pun diberikan keamanan oleh istrinya Ummu Hakim. Ummu Hakim ini sudah masuk Islam. Saking sayangnya dengan lakinya, cak mana caranya laki itu pun belok masuk Islam. Nah ini ciri istri yang soleha. Istri yang soleha itu tidak akan membiarkan suaminya tidak keruan-keruan. Kalau nengok suami salah, ya ditegur, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau istri soleha itu demikian. Kalau suami salah, jelas-jelas melanggar syariat, maka wajib bagi seorang istri untuk menegur suaminya. Dan kaget diam baik. Nah Ummu Hakim ini demikian Bapak Ibu. Ditegur, diajak untuk masuk Islam, diberikan keamanan dia. Akhirnya Ummu Hakim mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, suamiku Ikrimah dia nak bertaubat, dia mengakui kesalahannya, dia nak berbaiat, tidak lagi ngulangi ya Rasulullah SAW. Berikan aku keamanan, jaminan, biar dia tuh aman masuk kota Mekah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diberikanlah keamanan. Padahal Ikrimah ini sudah nak naik kapal dia, nak berangkat ke negeri Syam, saking takutnya dibunuh, belari dia Bapak Ibu. Belari, akhirnya disusul sama bininya. Saking sayangnya bini tadi sama suami Bapak Ibu. Cak mana caranya dia selamat di dunia sama di akhirat. Bukan sekedar selamat di dunia be. Nah ini tugas bagi sepasang suami istri, saling menyelamatkan satu sama lain. Ibu misalnya ingin memberikan keselamatan suaminya di dunia maupun di akhirat. Begitu juga peranan seorang suami menyelamatkan istrinya, anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Jangan di dunia be diselamatkan, dijago biar tidak ini apa namanya, biar tidak diganggu wong, biar tidak kecelakaan, biar tidak dizolimi wong, dijago bukan main anak-anaknya. Tapi kalau untuk urusan agama tidak dijago agamanya, dibiarkan. Nah ini salah juga. Jadi tugas keluarga itu Bapak Ibu menjaga siapapun yang dibawa tanggung jawab dia di dunia dan di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jago keluarga kita daripada api neraka. Jangan cuma jago daripada api dunia baik, jangan. Galo-galonya dijago, khususnya dari api neraka kita jago keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Ikrimah ini memberanikan diri mendatangi Nabi Muhammad SAW, mengakui kesalahannya, minta maaf kepada Rasulullah SAW. Awalnya namanya list, di dalam list Nabi, awalnya Nabi benci bukan main sama dia, gara-gara permasalahan syariat, bukan urusan pribadi. Bahkan darahnya dihalalkan Nabi. Ketika dia menghadap Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, bagaimana respon Nabi Muhammad SAW ketika melihat Ikrimah datang? Apa respon Nabi Muhammad SAW? Disambut dengan luar biasa Bapak Ibu. Wa thabaqa iman faruhan bihi. Nabi tegak sambut kedatangan Ikrimah yang kejahatannya luar biasa. Disambut sama Nabi dalam kebahagiaan, diterima luar biasa Bapak Ibu, lapang dada. Apa kata Nabi Muhammad? Marhaban biman ja'ana muhajiran musliman. Selamat datang wong yang datang kepada kami dalam keadaan muslim. Diterima sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun Bapak Ibu Nabi itu sangat-sangat marah, sangat-sangat benci, bahkan darahnya pernah dihalalkan oleh Nabi ketika dia sudah bertaubat kepada Allah, tulus taubatnya kepada Allah, dia niat kembali kepada Allah, mengakui seluruh kesalahannya, maka diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi mungkin dengan beberapa wong masih ada jengkel-jengkel, itu ada, manusia namanya Bapak Ibu. Nabi itu manusia, jengkelnya itu masih ada, tapi tetap
sifat santun beliau membukakan pintu maaf kepada siapapun, walaupun wong yang jahat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima sama Nabi. Dan subhanallah Bapak Ibu, Ikrimah ini sama seperti yang sebelumnya. Kiprah dia di dalam agama Islam luar biasa. Boleh silakan Ibu baca misalnya Bapak tentang bagaimana perjalanan hidup Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Itu sangat luar biasa, termasuk juga beliau itu banyak memimpin pasukan-pasukan perang, berjasa di dalam agama Islam, berjasa di dalam penaklukan negeri-negeri, di masa-masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi memang balik lagi kita tidak pacak nentu ke masa depan wong. Balik-balik tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyiapkan masa depan untuk dia. Mungkin sekarang dia jahat, bisa jadi kedepannya dia baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ada lagi yang namanya di list oleh Nabi Muhammad, yaitu pembunuh daripada pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh salah seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini Bapak Ibu namanya masuk list Nabi, bunuh paman Nabi, tidak main-main. Bahkan dibunuhnya dengan cara dimutilasi. Dimutilasi. Nabi luar biasa marahnya Bapak Ibu. Luar biasa marahnya. Akhirnya Wahsy pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf dan mohon ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta Rasulullah itu ngampuni dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa dia Bapak Ibu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi yang dibunuh ini. Awal-awalnya Rasulullah agak sedikit tak memperdulikan Wahsy. Berat Rasulullah nak memaafkannya. Tapi karena sifat Rasulullah itu pemaaf, santun, halim Bapak Ibu, maka diterima maafnya Wahsy dan dihapus namanya daripada list orang yang boleh dibunuh. Dia pun masuk Islam, bertaubat dan mengabdi di dalam agama Islam Bapak Ibu. Tapi kok Nabi itu sungkan galak nak nengok wajahnya Wahsy. Bukan Nabi itu menyimpan kebencian amarah, bukan. Dia sudah masuk Islam, tapi Nabi itu cak-cak dak galak nengok wajahnya Wahsy. Pasti tanya, wahai Rasulullah, ngapa engkau dak galak nengok wajahku? Aku takut teringat engkau itu pernah membunuh pamanku Hamzah. Aku dak galak teringat lagi masa-masa itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya aku tuh galak menghindar, tidak galak memandang wajah engkau wahai Wahsy, bukan karena benci, bukan, tapi takut teringat peristiwa yang kelam yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad, sahabat sekaligus paman beliau Sayyidina Hamzah dibunuh secara brutal dan dimutilasi. Itu baik. Ngapa demikian? Ya Nabi itu manusia Bapak Ibu. Nah, setinggi-tinggi derajat beliau, setinggi-tinggilah akhlak beliau, sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, masih ada sisi kemanusiawian beliau. Ada Nabi Muhammad ngerasa jengkel, ngerasa tak senang sama wong tu ada. Wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu manusia, basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Tapi sifat manusiawinya ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak nama-nama yang dilist oleh Nabi Muhammad yang boleh dibunuh kemanapun mereka pergi, kapanpun, bersama siapapun boleh kita bunuh. Tapi Bapak Ibu, pelajarannya apa di sini? Hampir kebanyakan daripada mereka yang sudah dilist namanya oleh Nabi dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Hindun binti Utbah yang menyuruh Wahsy itu untuk membunuh Hamzah. Itu juga masuk Islam, bertaubat, bahkan pada awalnya malu-malu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya malu-malu, akhirnya datang juga kepada Nabi Muhammad, minta ampun, minta maaf, bertaubat dan berbaiat, masuk Islam Bapak Ibu. Seandainya kalau Nabi nak jahat Bapak Ibu, tadi bantai galo-galo itu. Seandainya kalau Nabi nak jahat, balik-balik lagi, al-afu indal maqdarah. Nabi itu mudah memaafkan. Nah, seberat apapun kejahatan mereka, tetap sifat santun Nabi itu
selalu memaafkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan satu harapan, mudah-mudahan mereka itu bisa berubah. Tapi kalau wong lah salah Bapak Ibu selagi dimaafkan, salah lagi, dimaafkan lagi, salah lagi, nah itu namanya kati aku. Itu namanya tidak tahu diri. Sudah dimaafkan masih cek itulah, dimaafkan masih cek itulah, dimaafkan masih ngulang gawe itu. Nah itu sudah tidak usah peduli lagi Bapak Ibu. Tidak usah kita berikan maaf lagi, tidak usah diberikan kata ampun lagi deh. Berarti uang yang cek itu memang bejat-bejatnya dia Bapak Ibu. Tapi kalau dia minta maaf, bertobat, tulus, ikhlas, tidak apa-apa, kita terima dulu kata maaf. Tapi kalau dia ngulangi, masih cek itulah, tidak kata perubahan, masih cek itulah, berarti tidak pacak ada yang merubah dia kecuali diri dia dewe Bapak Ibu. Diri dia tuh yang pacak merubah dia. Walaupun dia cak-cak depannya bagus, belakang dia masih bejat tulah deh, tidak kata harapan kecuali diri dia dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya daripada apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di Fathu Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.